Tahukah kalian mengenai permainan kelereng? Perhatikan gambar berikut tentang 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Beberapa aturan dalam permainan kelereng adalah sebagai berikut. Setiap pemain menggunakan satu kelereng sebagai penembak. Kita sebut kelereng ini sebagai kelereng penembak. Setiap pemain akan bertaruh sejumlah kelereng yang jumlahnya tergantung kesepakatan. Semua taruhan kelereng akan diperebutkan oleh semua pemain dan akan diletakkan dalam lingkaran. Setiap pemain bergantian menembakkan kelereng penembak ke kelereng-kelereng yang berada di dalam lingkaran. Jika kelereng penembak mampu membuat kelereng yang berada di dalam lingkaran menjadi keluar dari lingkaran, kelereng yang keluar tersebut akan menjadi milik pemain yang menembaknya. Syaratnya adalah kelereng pemukulnya juga harus keluar dari lingkaran. Berdasarkan gambar permainan kelereng tersebut, kelereng-kelereng yang akan diperebutkan oleh semua pemain dapat dipandang sebagai titik-titik yang berada di dalam lingkaran. Sementara itu, kelereng yang digunakan sebagai penembak oleh pemain atau kelereng yang berhasil dikeluarkan oleh pemain berada di luar lingkaran. Bagaimanakah kita dapat mengetahui suatu titik berada di dalam suatu lingkaran apabila tidak ditunjukkan oleh gambarnya? Apakah kita dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran apabila diberikan koordinat titik X1, Y1, dan persamaan lingkarannya? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan selengkapnya tentang kedudukan titik terhadap lingkaran berikut ini. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran adalah letak suatu titik pada sebuah lingkaran. Terdapat 3 kondisi pada kedudukan titik terhadap suatu lingkaran, yaitu sebagai berikut. Titik terletak di dalam lingkaran. Titik terletak pada lingkaran. Yang dimaksud terletak pada lingkaran adalah terletak pada garis lengkung lingkaran. Titik terletak di luar lingkaran. Ketiga kondisi tersebut dapat kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Catatan, titik P merupakan titik pusat lingkaran P dengan nama lingkaran disamakan dengan titik pusatnya. Dari ilustrasi tersebut, kita tentu dapat menebak kedudukan suatu titik terhadap suatu lingkaran apabila diberikan gambarnya. Bagaimana jika kita hanya diberikan koordinat titik tersebut dan tidak diberikan gambarnya? Kedudukan titik X1, Y1 pada suatu lingkaran dapat ditentukan dengan 2 cara sebagai berikut. Menyubstitusikan titik X1, Y1 tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Membandingkan jarak titik X1, Y1 terhadap titik pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya satu persatu berikut ini. Pertama, menyubstitusikan titik X1, Y1 ke dalam persamaan lingkaran. Kita dapat melakukan cara ini apabila diketahui persamaan lingkarannya. Perlu diingat lagi, 3 bentuk persamaan lingkaran yang telah kita bahas sebelumnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0 dan berjari-jari R adalah sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1, 1. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A,
B, dan berjari-jari R adalah sebagai berikut. Dalam kurung, X dikurangi A dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung, Y dikurangi B dipangkatkan 2, sama dengan R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1, 2. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1, 3 dengan variabel A, B, dan C adalah sebuah bilangan. Titik X1, Y1 kita substitusikan ke dalam persamaan 1, 1, 1, 2, dan 1, 3, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 kurang dari R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai pertidaksamaan 2, 1. Dalam kurung, X1 dikurangi A dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung Y1 dikurangi B dipangkatkan 2, kurang dari R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai pertidaksamaan 2, 2. X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2, ditambah AX1, ditambah BY1, ditambah C, kurang dari 0, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai pertidaksamaan 2, 3. Titik X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3, 1. Dalam kurung, X1 dikurangi A dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung Y1 dikurangi B dipangkatkan 2, sama dengan R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3, 2. X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3, 3. Titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 lebih dari R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai pertidaksamaan 4, 1. Dalam kurung, X1 dikurangi A dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung Y1 dikurangi B dipangkatkan 2 lebih dari R pangkat 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai pertidaksamaan 4, 2. X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C lebih dari 0, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai pertidaksamaan 4, 3. Untuk dapat lebih memahaminya, mari kita perhatikan beberapa contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh 1. Tentukan kedudukan titik negatif 5,1 terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0. Dari persamaan lingkaran tersebut, ruas sisi kirinya dapat dituliskan sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 8Y dikurangi 5.
Selanjutnya, substitusikan titik negatif 5,1 ke dalam persamaan tersebut dengan negatif 5 disubstitusikan ke variabel X dan 1 substitusikan ke variabel Y sebagai berikut. Negatif 5 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 5 ditambah 8 dikali 1 dikurangi 5 sama dengan 25 ditambah 1 ditambah 20 ditambah 8 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 49. Diketahui bahwa 49 lebih dari 0. Nilai 0 ini adalah nilai dari ruas kanan persamaan lingkaran pada soal. Artinya, apabila kita substitusikan titik negatif 5,1 dengan X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 1, diperoleh pertidaksamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 8Y dikurangi 5 lebih dari 0. Dengan demikian, berdasarkan pertidaksamaan 4, 3, dapat kita simpulkan bahwa titik negatif 5,1 terletak di luar lingkaran. Contoh 2. Diketahui titik A, U,1 terletak pada lingkaran dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung Y dikurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Tentukan nilai U. Diketahui bahwa titik A terletak pada lingkaran dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung Y dikurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Berdasarkan persamaan 32, apabila kita substitusikan X sama dengan U dan Y sama dengan 1 ke dalam persamaan, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Dalam kurung, U dikurangi 3 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung 1 dikurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Hal ini ekivalen dengan dalam kurung U dikurangi 3 dipangkatkan 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 16. Lakukan pemangkatan pada ruas kiri sehingga diperoleh U pangkat 2 dikurangi 6U ditambah 9 sama dengan 16. Ekivalen dengan U pangkat 2 dikurangi 6U dikurangi 7 sama dengan 0. Lakukan pemfaktoran pada ruas kiri sehingga diperoleh dalam kurung U ditambah 1 dikali dalam kurung U dikurangi 7 sama dengan 0. Ekivalen dengan U ditambah 1 sama dengan 0 atau U dikurangi 7 sama dengan 0. Ekivalen dengan U sama dengan negatif 1 atau U sama dengan 7. Jadi, titik A, U,1 terletak pada lingkaran dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung Y dikurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan 16 dengan nilai U sama dengan negatif 1 atau U sama dengan 7. Setelah memahami cara menyubstitusikan titik X1, Y1 tersebut ke dalam persamaan lingkaran, kita akan melanjutkan pada cara kedua, yaitu membandingkan jarak titik X1, Y1 terhadap titik pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran sebagai berikut. Kedua, membandingkan jarak titik X1, Y1 terhadap titik pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Kita dapat melakukan cara ini
apabila diketahui titik pusat dan jari-jari lingkarannya. Misalnya, diketahui titik pusat lingkarannya berada di titik P, A, B, jari-jari lingkarannya adalah R, dan jarak titik X1, Y1 terhadap pusat lingkaran P, A, B adalah D. Jarak titik X1, Y1 terhadap titik pusat lingkaran P, A, B dapat dihitung dengan persamaan berikut. D sama dengan akar dari dalam kurung A dikurangi X1 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung B dikurangi Y1 dipangkatkan 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 5-1. Titik X1, Y1 dapat kita substitusikan ke dalam persamaan 5-1 sehingga diperoleh 3 kondisi sebagai berikut. Jika D kurang dari R, kedudukan titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika D sama dengan R, kedudukan titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Jika D lebih dari R, kedudukan titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Mari kita perhatikan beberapa contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh 3. Tentukan kedudukan titik 3, -2 pada suatu lingkaran dengan titik pusat P 1, 1 yang berjari-jari 5. Pertama-tama, kita akan mencari jarak antara titik 3, -2 dan titik pusat P 1, 1 terlebih dahulu sebagai berikut. D sama dengan akar dari dalam kurung A dikurangi X1 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung B dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Substitusikan titik pusat lingkaran 1, 1 ke dalam persamaan dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, serta titik 3, -2 dengan X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan -2, sehingga diperoleh akar dari dalam kurung 1 dikurangi 3 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung 1 dikurangi -2 dipangkatkan 2, sama dengan akar dari dalam kurung -2 dipangkatkan 2 ditambah 3 pangkat 2, sama dengan akar dari 4 ditambah 9. Hasilnya sama dengan akar dari 13. Diketahui bahwa jari-jari lingkaran adalah 5 atau ekivalen dengan akar 25. Akar 13 akan kurang dari akar 25. Jadi, diperoleh D kurang dari R. Berdasarkan aturan, jika D kurang dari R, titiknya berada di dalam lingkaran. Dengan demikian, titik 3, -2 terletak di dalam lingkaran dengan titik pusat P 1, 1 dan berjari-jari 5. Contoh 4. Diketahui titik B 2, W terletak di luar lingkaran dengan titik pusat P 0, 1 yang berjari-jari 2. Tentukan nilai W. Diketahui bahwa titik B terletak di luar lingkaran dengan pusat P 0, 1 yang berjari-jari 2, sehingga berdasarkan persamaan 5-1. Apabila kita substitusikan X1 sama dengan 2
dan Y1 sama dengan W ke dalam persamaan, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. D sama dengan akar dari dalam kurung A dikurangi X1 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung B dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Substitusikan titik pusat lingkaran 0,1 ke dalam persamaan dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, serta titik B 2, W dengan X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan W, sehingga diperoleh akar dari dalam kurung 0 dikurangi 2 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2, sama dengan akar dari dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2. Hasilnya sama dengan akar dari 4 ditambah dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2. Diketahui bahwa titik B terletak di luar lingkaran sehingga nilai D harus lebih besar dibanding jari-jarinya, yaitu R sama dengan 2, sehingga dapat kita nyatakan sebagai berikut. D lebih besar dari R. Substitusikan nilai D dengan akar dari 4 ditambah dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 dan R dengan 2. Lakukan pemangkatan 2 pada kedua ruas supaya dapat menghilangkan bentuk akar sehingga diperoleh 4 ditambah dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 lebih dari 4. Ekivalen dengan dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 lebih dari 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, kita perlu mengubahnya terlebih dahulu menjadi persamaan, yaitu dengan mengganti tanda lebih besar menjadi sama dengan sebagai berikut. Dalam kurung, 1 dikurangi W dipangkatkan 2 sama dengan 0. Lakukan faktorisasi, sehingga diperoleh dalam kurung 1 dikurangi W dikali dalam kurung 1 dikurangi W sama dengan 0. Karena hasil faktorisasi diperoleh faktor yang sama, persamaannya cukup dinyatakan satu kali saja, yaitu 1 dikurangi W sama dengan 0. Ekivalen dengan 1 sama dengan W, atau dapat dituliskan W sama dengan 1. Soal tersebut merupakan permasalahan pertidaksamaan, sehingga kita juga perlu mengubahnya menjadi pertidaksamaan kembali. Di awal, kita menginginkan pertidaksamaan dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 lebih dari 0, sehingga nilai yang memenuhi adalah W lebih dari 1 atau W kurang dari 1. Hal tersebut dapat kita lakukan uji coba menggunakan baris bilangan sebagai berikut. Ambillah nilai W yang lebih dari 1 dan kurang dari 1. Kemudian lakukan substitusi ke dalam persamaan dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2. Untuk W lebih dari 1, kita ambil sebarang nilai untuk nilai W yang lebih dari 1. Misalnya, W sama dengan 2. Dalam kurung, 1 dikurangi W dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 2 dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 lebih dari 0. Jadi, benar bahwa untuk nilai W lebih dari 1, nilai dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 lebih dari 0. Untuk W kurang dari 1, kita ambil sebarang nilai untuk nilai W yang kurang dari 1. Misalnya, W sama dengan negatif 1.
dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 lebih dari 0. Jadi, benar bahwa untuk nilai W kurang dari 1, nilai dalam kurung 1 dikurangi W dipangkatkan 2 lebih dari 0. Nilai W lebih dari 1 atau W kurang dari 1 sama artinya dengan nilai W selain 1 atau dapat kita tuliskan sebagai W tidak sama dengan 1. Jadi, titik B, 2, W terletak di luar lingkaran dengan pusat P 0,1 yang berjari-jari 2 apabila nilai W tidak sama dengan 1. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran adalah letak suatu titik pada sebuah lingkaran. Kedua, terdapat 3 kondisi pada kedudukan titik terhadap suatu lingkaran, yakni sebagai berikut. Titik terletak di dalam lingkaran. Titik terletak pada lingkaran. Titik terletak di luar lingkaran. Ketiga, kedudukan titik X1, Y1 terhadap suatu lingkaran dapat ditentukan dengan 2 cara berikut. Menyubstitusikan titik X1, Y1 ke dalam persamaan lingkaran. Membandingkan jarak titik X1, Y1 terhadap titik pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Keempat, cara menentukan kedudukan X1, Y1 terhadap suatu lingkaran dengan menyubstitusikan titik X1, Y1 ke dalam persamaan lingkaran adalah sebagai berikut. Kelima, cara menentukan kedudukan X1, Y1 terhadap suatu lingkaran dengan membandingkan jarak titik X1, Y1 terhadap titik pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran adalah sebagai berikut. Jika D kurang dari R, kedudukan titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika D sama dengan R, kedudukan titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Jika D lebih dari R, kedudukan titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran.